Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu waktu bulan puasa, kira-kira tengah-tengah bulan puasa, udah beberapa tahun lalu, udah lama. Bukan bulan puasa tahun ini atau tahun kemarin, udah lama sekali. Itu sebelum zaman corona lagi, belakang lagi, jauh lagi. Belum zaman itu. Waktu itu saya masih ngontrak rumah di kota. Ngontrak rumah ini karena bayar bulanan. Jadi waktu itu sedang menunggu uang kiriman pembayaran penjualan saya, afiliasi yang saya buat. Itu udah beberapa hari saya tunggu. Saya pulang dari nganter anak sekolah, saya lihat di ATM waktu itu mana bulan puasa. Kita di ATM pun disuruh bayar parkir, uang gak megang. Saya tengok nggak ada, belum masuk. Ini kerja udah dari memang bulan lalu, dibayarnya bulan ini. Nah, begitulah. Kemudian ketika itu saya udah sampai lah pada masa waktu harus bayar kontrakan. Ini yang gak enak, ini yang punya rumah ini gak mau ngerti, harus bayar, gak boleh telat. Ini yang susah betul kan. Dipikir kita orang orang kerja bulanan, yang bulanan tiap hari bulan lancar dapat tanggal sekian sekian gitu kan. Namanya orang usaha nggak seperti itu. Kadang-kadang uang yang udah kita dapat nih, sebagian nggak kita ambil semua, sebagian kita jadikan lagi untuk beriklan, untuk bayar iklan lagi. Itu iklannya bukan murah, sehingga tetap modal juga dari situ. Waktu itu kalau nggak salah udah makin makin apa ya, makin mendekati hari hari ke arah mau habis bulan puasa. Itu saya memang sedang mengamalkan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu mulai dari 5.000 kali, rasanya udah senang kalau dapat 5.000, 10.000 kali, lalu 15.000 kali, lalu naik 20.000 kali, lalu naik 30.000 kali. Terus saya baca dengan bawa tasbih, walaupun di dalam hati itu berpikir kok susah amat ya gitu kan. Usaha udah kita buat, uang belum nyampe-nyampe juga ya, karena memang belum tanggalnya, belum waktunya. Kalau dari kadang-kadang begini, udah waktunya juga belum belum nyampe juga. Kadang-kadang ada juga begitu. Janji tanggal 7 di situ memang, tapi udah tanggal 7, udah mau masuk tanggal 9 belum masuk juga. Coba mau bilang apa kita? Susahnya luar biasa. Kalau udah urusan duit luar biasa ini. Lamanya naujubillah dibuat, padahal keperluan kita udah nyata banget. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari sebelum-sebelumnya saya memang udah terus melajimkan membaca salawat. Pada hari itu semakin kencang saya baca. Kemudian ini biasanya yang punya rumah kontrakan datang pagi-pagi, jam 10, jam 8 kadang-kadang udah sampai rumah. Pada tanggal itu, nagih harus bayar. Gimana coba? Makanya saya males ke depan tuh punya kontrakan rumah begitu. Kenapa? Karena orang udah bangga, kalau orang Betawi itu bangga punya punya kontrakan. Tadinya gua ngontrak, sekarang gua udah punya kontrakan, tapi saya kalau bisa jangan punya lah. Kenapa? Ya orang ngontrak sama kita. Kadang-kadang dia mau makan aja nggak ada, dia bayar kontrakan dulu supaya dia jangan diusir dari tempat itu. Mungkin ada kawan-kawan nih yang denger nonton YouTube ini yang nasibnya sama dengan saya waktu itu. Kalau ada bapak, ibu, saudara, abang kagak sendiri, saya juga dulu pernah ngalamin begitu. Yang punya kontrakan nih nggak enak orangnya, harus bayar pada jam itu juga. Dia nggak tahu kondisi kesulitan kita, duit belum masuk. Bukan kagak mau bayar, duitnya belum nyampe. Bayar mau pakai apa kalau duitnya belum nyampe? Keperluan-keperluan kita bukan sedikit. Lalu pada waktu itu udah masuklah jam 10. Saya khawatir yang punya kontrakan ini datang. Kemudian udah makin dekat ke arah siang, makin bingung. Saya ngomong sama istri, ini bagaimana ya, kita hari ini udah bayar kontrakan tapi duit belum masuk, belum datang. Gimana ini ya? Waktu itu kata istri saya, gini aja lah, daripada nanti ribut-ribut sama yang punya kontrakan, kita nggak tahu nanti buka puasa pakai apa. Yang penting ini dulu kita bayar, tutup dulu mulutnya ini, jangan berisik. Orang kalau udah dikasih duit dia nggak akan ngomong lagi. Orang kalau udah disumpel sama tanah, dia nggak akan ngomong lagi. Orang nggak tahu kesulitan kita. Makanya saya menolak punya rumah kontrakan. Kenapa? Karena takut berkahnya kurang.
Orang dia kumpulin duit dari tanggal 1 tahun bulan ini sampai tanggal 1 bulan depan, dia kumpulin, harusnya beli susu anaknya, harusnya beli makanan, dia kasih sama yang punya kontrakan. Ya lu kan udah tinggal di situ. Lah iya, tapi kan tentu aja masa tenggang ada. Masa tenggang ya kasih lah orang. Dia kan ngontrak bukan sejak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Udah tahunan. Masa telat 1, 2, 3 hari aja nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, harus bayar. Nah begitulah. Ada manusia yang kayak gitu. Manusia yang setara korun ada. Dia nggak tahu kesusahan orang. Makanya saya nggak mau punya rumah kontrakan begitu. Takut itu terjadi. Kenapa? Saya juga dulu nggak ngerasain. Akhirnya keberkahannya nggak ada karena terlalu banyak neken orang. Kalau terlalu banyak nakut-nakutin orang, akhirnya keberkahannya nggak ada. Kadang-kadang dia udah dapat pun dia simpen aja, nggak ada keperluan sama dia. Ada saya tengok begitu. Dia taruh aja udah disimpan. Padahal orang ngumpulin itu sampai nggak makan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada yang saat ini sama nasibnya begitu dengan saya zaman dulu, nah Anda tidak sendiri. Dulu saya juga ngerasain. Terus saya membaca sholawat Jibril. Berkali-kali saya baca itu. Ribuan kali saya baca. Lalu kata istri saya, begini aja bang, nanti kan biar saya pinjam dulu sama sebelah kita yang dulu ngontrak di sini, sekarang dia udah punya toko, kita minjem dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu lamanya kita minjem, nanti kita bayar. Nah itu kita nanti sambil kita tunggu, nggak terlalu terburu-buru, makan mah gampang nanti. Nah iya juga kata saya kan, kalau begitu karena udah hampir johor, jangan pergi sekarang, nanti aja sembahyang johor dulu kata saya. Nanti kalau udah itu pun belum tentu dikasih. Emangnya gampang dikasih? Minjem itu bukan gampang dikasih. Makanya saya bilang sama anak kan, kalau minjem sama orang lain belum tentu dikasih. Kalaupun dikasih diceritain. Ada juga orang begitu. Saya sering dengar itu. Orang bercerita sama saya, kemarin tuh dia minjem uang sama saya. Ya Allah kata saya, lu kasih nggak? Nggak, dia bilang. Udah nggak dikasih nyeritain. Itu berkahnya nggak ada. Jangan sampai kayak gitu tuh. Tutup. Itu kan kalau dicerita malu kan. Utangnya banyak banget, malu. Lebih baik kita tutup aja. Udah nggak ngasih nyeritain kemana-mana. Suatu saat Allah akan membalik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sangka loh, hari-hari kemenangan, hari-hari kebahagiaan kami pergilirkan di antara manusia. Saya udah sering banget ngelihat itu yang kayak begitu tuh. Orang yang dulunya hidupnya jaya, lama-lama semakin tua makin jatuh, bahkan miskin papa. Ya sana saya masih waktu itu masih kecil cuma ngeliatin doang. Kenapa? Ini orang dulu kayaknya sok banget. Sekarang udah keblangsak hidupnya, udah kesusahan. Cuma kita ngambil pelajaran aja dari situ. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun dalam keadaan begitu saya nggak lupa tuh, tangan tetap megang tasbih di kita, mulut tetap ngomong sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pengen kepada Allah, bukan turun jatuh duit dari langit, bukan gitu. Semua juga ada asbabnya. Pengen supaya ada kemudahan. Kalau minjem sama orang mudah-mudahan dikasih, dan jangan diceritain kemana-mana. Kasih waktu kapan mau bayarnya. Kita mohon kepada Allah kemudahan. Bukan membaca sholawat lalu mengharap ATM terisi sendiri. Itu mah kalaupun ada, itu pun kalau cerita dia benar ya. Kalaupun ada, an-nazar la yu'tabar, yang jarang kagak dihitung. Kalau semua orang ngarep begitu, nanti fungsi khalifah nggak ada, orang nggak mau kerja. Ya udah duduk aja kita. Akhirnya banyak yang terbengkalai. Nggak ada lagi yang sekolah kuliah kedokteran, nggak ada lagi orang yang jadi dokter, nggak ada lagi orang yang jadi pilot, nggak ada lagi orang yang dagang di pasar, nggak ada jadi lagi pengangkut sampah kalau pagi yang suka bersihin. Kalau dia nggak kerja seminggu aja kita susah, lalat kemana-mana. Itu kalau semua orang ngarep begitu, fungsi kekhalifahan nggak ada. Makanya itu jangan dikedepankan. Saya kadang-kadang miris untuk ngelihat di YouTube itu, bacalah ini 1 miliar masuk ke rekening Anda. Mending kalau 1 miliar, 500 miliar masuk ke rekening Anda. Itu bohongnya udah kelihatan banget itu yang kayak begitu tuh. Jangan begitu. Itu fungsi kekhalifahan gak jalan nanti. Semua orang mengharap kayak begitu. Waktu itu saya berharap mudah-mudahan ya Allah dikasih pinjem, dan jangan diceritain kemana-mana, dan bisa cepat ngeganti. Itu yang saya harap waktu itu. Saya baca akhirnya kan, saya bilang jangan berangkat dulu, nanti takut keburu johor, nunggu aja sembahyang dulu. Nah ketika mau sembahyang kan saya duduk di depan istri, di samping komputer, saya duduk di belakang di tempat tidur. Saya bilang gini, coba geser sedikit, mau refresh ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aplikasi bank, aplikasi internet banking saya buka.
Emang dari tadi lagi nunggu. Begitu saya refresh sambil mengucap mulut saya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saya refresh pas jam 12 lewat dikit, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah masuk duit pembayaran yang saya tunggu 9 juta lebih. Akhirnya saya, Alhamdulillah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Udah masuk duit 9 juta lebih pada waktu itu. Dan saya bilang, Mi, nggak usah pergi minjem lah, itu pun belum tentu dikasih. Lihat, alhamdulillah Allah udah kasih. Tengok, udah masuk duit pembayaran 9 juta lebih. Tengok nih, saya kasih lihat sama istri, jangan jangan nanti ragu kan. Lihat tuh kan, nah, bener nggak angkanya tuh, tadi kan cuma segini angkanya, nggak cukup duit atau bayar. Nah ini lihat nih, udah alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya udah bang kalau gitu, ya udah bang kalau gitu, terus aja dibayar listrik, dibayar kalau bisa langsung. Supaya saya bayar listrik mahal itu, entah kenapa kan, padahal pemakaian nggak banyak. Lalu bayar rumah dulu yang paling penting, jangan sampai orangnya datang kemari nanti. Alhamdulillah pada waktu itu Allah tahan itu ya, jangan sampai dia datang dulu karena udara memang panas dan bulan puasa. Akhirnya panas-panas bulan puasa itu, karena saking semangatnya saya bersiap lah, ya udah sembahyang johor dulu, nanti habis johor biar ini duit kita antar ke rumah yang punya kontrakan. Kemudian sekalian bayar listrik, sekalian belanja. Lalu saya pikir begini kan, saya tengok kan ke istri saya, matanya udah nguarin air sampai sampai netesin air mata itu. Waktu itu saking gembiranya mungkin ya, atau saking terharunya itu permohonan itu dikabulkan oleh Allah, dipercepat, dipermudah. Memang duitnya lagi ditunggu dan belum masuk. Bukannya tiba-tiba ATM itu terisi sendiri 9 juta, bukan kayak gitu. Memang duitnya udah tahu mau datang dari mana, cuma masanya belum waktunya. Pada waktu itu alhamdulillah sudah masuk. Mungkin ya Allah gerakin orang untuk cepat membayarnya. Maksudnya apa namanya, afiliator ini biar cepat membayarnya. Nah, mungkin bisa jadi begitu kan. Karena memang semua itu ada sebabnya. Jadi kalau mengharap ATM bisa terisi sendiri, ya mungkin ada kalau cerita dia nggak bohong ya. Karena manusia bisa aja dia berbohong. Kalau mungkin pun ada, itu yang jarang tidak dihitung. Kalau semua orang mengharap begitu ya susah nanti. Seperti saya bilang tadi, nggak ada fungsi-fungsi akhirnya. Fungsi-fungsi kekalipahan nggak ada. Orang nggak mau pada kerja lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu, setelah saya sholat zuhur, ayolah saya pergi sama anak, jangan sendirian. Karena saya nggak pernah pergi sendirian, selalu pergi bawa anak. Naik motor, panas-panas, lalu saya ambil uang di ATM, lalu saya antar ke yang punya rumah, lalu saya bayar listrik, lalu pikiran saya apa? Di rumah kerabat kita, mungkin dia bulan puasa ini hari ini sama dengan kondisi kita beberapa menit lalu, nggak tahu apa yang mau dimakan tadi. Maka dari itu saya bersiap belanja. Itu beberapa belanjaan saya beli, ada termasuk juga kayak cendol, kayak sayur mayur, lalu ada kalau nggak salah itu ada ayam atau ada ikan, ada tempe, ada tahu. Itu saya bawa dan saya antar ke rumah saudara yang saya pikir dia itu belum tentu punya ada rezeki makan pada buka puasa pada waktu itu. Pikiran saya tuh langsung berpikir nanti mungkin orang lain ini sama nasibnya seperti gua. Makanya waktu itu alhamdulillah rezeki kenceng-kenceng aja, karena lancar-lancar aja, karena selalu seperti itu. Dan ini peristiwa ini terjadi ketika pembayaran terlambat datangnya, belum waktunya, dan duit udah habis. Waktu itu udah lebih cepat membayar kontrakan rumah daripada masuk duitnya. Alhamdulillah itu ada masuk langsung duit 9 juta lebih, dan saya bayar semua selesai pada hari itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah kekuatan afiliasi. Di lain waktu dulu saya pernah juga itu harusnya nanti insya Allah saya kisahkan juga di bagian lain. Seharusnya saya itu pada waktu lebaran itu cuma nyengir doang, cuma nahan lapar doang, tapi alhamdulillah dengan berkah kerja itu 20 hari sambil waktu itu membaca surat Al-Waqiah. Waktu itu belum amalan sholawat, tapi sholawat naria udah lama kenalnya, udah dari masih pesantren dulu. Itu alhamdulillah pada waktu lebaran, sebelum lebaran pada malam takbiran itu dapat duit 5 juta lebih. Waktu tahun itu udah lama sekali gini. Waktu tahun itu 5 juta itu udah banyak duitnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah saya kisahkan nanti bagaimana seluk-beluknya ceritanya, kisahnya bisa mendapatkan seperti itu dengan membaca sholawat, dengan membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat. Mohon Allah memudahkan urusan, bukan datang masuk duit ATM sendiri, bukan itu.
Tapi Allah memudahkan urusan saya sehingga bisa bekerja 20 hari dan mendapat uang 5 juta lebih pada tahun itu yang udah sangat banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau ada yang kesulitan saat ini, kalau jangan tengok bentar-bentar tengok ATM karena orang lain pada ATM tersendiri, isi tersendiri, jangan seperti itu. Jangan ngarap seperti itulah. An-nazar la yuk tabar, yang jarang yang jarang kagak dihitung. Kita usaha afiliasi dari sekarang nih, dari sekarang kita afiliasi. Kalau memang belum terlambat kita buka afiliasi, kan banyak itu, Shopee ada, TikTok ada, lalu yang lain-lain juga ada. Itu dulu saya juga afiliasi, cuma afiliasinya di luar negeri. Alhamdulillah itu karena dibayar dolar jadi dapat 9 juta lebih. Mudah-mudahan ini kita bisa memahami ya, jangan jangan apa namanya, jangan berharap yang seperti itu. Namanya usaha tentu wajib kita buat. Yang namanya usaha kerja itu bagian daripada ibadah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah ketika saya mendapat duit 9 juta waktu itu dalam keadaan susah, terkumpul dapat duit 9 juta itu dibayar oleh afiliasi yang saya kerjakan, dan juga memperbanyak membaca sholawat Jibril waktu itu. Alhamdulillah, kalau yang seperti ini realita rasional dan masuk akal. Kalau kita semua ini saking sulitnya, kalau kita menunggu apa yang kita tunggu supaya ATM terisi sendiri, itu kalau ngomong bener, kalau cuma dia ngibul. Walaupun ada ya ada, saya udah pernah ngerasain 2 kali, tapi itu setelahnya saya tahu itu datang dari saudara saya dan dari kawan saya, bukannya dia terisi sendiri. Jangan ngarepin yang begitu. Harapinlah pertolongan Allah dengan musabab asbab yang kita buat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, satu orang, kecuali dia sendiri yang mengubah nasibnya sendiri, baru Allah nanti akan mengubahnya, akan mempermudahnya. Kita membaca sholawat mengharap rahmat dari Allah. Siapa yang membaca sholawat, dia sedang membuka pintu-pintu rahmat oleh Allah. Ya mungkin juga yang tadinya harusnya dibayarnya beberapa hari lagi, jadi dibayar pas pada hari itu. Bisa jadi dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah. Karena apabila kita membaca sholawat, Allah akan membukakan 70 pintu rahmat di dunia dan 30 di akhirat, atau sebaliknya. Perkara dunia juga memang seperti itu. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali paman tolaba ulasakrul layali. Dengan kerja sungguh-sungguh, dengan berapa kekuatan kita bekerja, begitulah pendapatan yang kita dapat. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali paman tolaba ulasakrul layali. Siapa yang ingin mendapatkan, maka ulasakrul layali, disedikitkan tidur malam itu, diisi dengan tahajud, membaca doa kepada Allah pada hari-hari, pada sepertiga malam. Itu bukannya kita mengharap keajaiban turun dari langit. Nanti lama-lama kita jadi orang malas dibuai harapan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini siapa yang teman-teman yang mendengarkan kisah saya ini, siapa yang ada kisah tentang kehidupan, tentang keajaiban sholawat, tentang karomah sholawat, surat Al-Waqiah, surat Yasin, coba tolong dibagi ke kita. Nanti insya Allah kita siarkan di sini, kita bacakan di sini testimoninya siapa yang ada. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah-kisah yang disampaikan oleh kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada teman. Apabila ada kawan-kawan yang dalam keadaan susah, ada teman untuk berbagi, ada teman untuk bercerita. Dan juga saya pernah ngalamin di masa-masa yang lalu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam faqaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wa ikram. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika an siwa. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid yasir alaika asyir kula asyir fataisir asir hazatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.